Di barat kota Makassar, tersebar gugusan pulau kecil bernama Kepulauan Spermonde. Dua di antaranya, Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang, adalah pulau-pulau terluar yang menghadap langsung ke laut lepas. Letaknya strategis, namun rentan terhadap tekanan ekosistem dan aktivitas manusia. Pulau Langkai seluas 27 hektar dihuni sekitar 1.110 jiwa, dan Lanjukang lebih kecil, hanya 68 jiwa. Meski berbeda ukuran, keduanya hidup dari laut. Hampir seluruh penduduknya adalah nelayan tradisional, penangkap ikan, cumi, dan khususnya gurita. Namun ketergantungan ini membuat ekosistem gurita tertekan. Persaingan wilayah tangkap antar pulau pun meningkat. Di tengah kondisi ini, hadir satu harapan. Program Proteksi Gama yang diinisiasi oleh Yayasan Konservasi Laut Indonesia. Program ini tidak hanya soal konservasi. Ia adalah model pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi lokal, di mana nelayan tak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama perubahan. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, masyarakat dilibatkan secara langsung. Salah satu langkah utama adalah penerapan sistem buka tutup kawasan tangkap gurita. Kawasan perairan ditutup selama 3 bulan, memberi waktu gurita untuk tumbuh besar dan berkembang biak. Ketika kawasan dibuka kembali, hasil tangkapan meningkat dari segi ukuran dan nilai jual. Tapi sistem ini tidak lahir tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari proses panjang, sosialisasi, diskusi kelompok, simulasi ekonomi, dan kajian lapangan ekosistem gurita. Dengan pendekatan partisipatory rural appraisal, fasilitator YKL turun langsung ke lapangan. Mereka mewawancarai nelayan, mengamati pola tangkapan, dan memetakan ekosistem gurita. Ini bukan sekedar pengumpulan data, tapi membangun kepercayaan. Dari hasil asesmen itu dirancanglah program berbasis kebutuhan lokal. Nelayan mendapat pelatihan teknis mulai dari cara mengukur berat gurita, mencatat hasil tangkap, hingga monitoring ekosistem laut. Lalu lahirlah sistem buka tutup kawasan, terinspirasi dari kearifan lokal Sasi di Maluku. Kesepakatan ini ditandatangani oleh berbagai pihak, masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dan provinsi, kepolisian, hingga akademisi. Tak hanya itu, dibentuk pula kelembagaan lokal seperti Pokmaswas untuk pengawasan sumber daya, kelompok usaha bersama untuk ekonomi, dan forum Pasibuntuluki untuk pengambilan keputusan bersama. Perempuan pun dilibatkan secara aktif. Mereka mengelola dan mengemas hasil laut, memberi nilai tambah pada produk gurita. Bahkan diperkenalkan pula teknologi rumponisasi, alat pengumpulan ikan, untuk mendorong tangkapan ramah lingkungan. Dan kini dampaknya mulai terasa. Dari sisi ekonomi, ukuran dan kualitas gurita meningkat. Pendapatan rumah tangga nelayan pun naik. Secara sosial, tumbuh solidaritas dan rasa percaya diri. Forum Pasibuntuluki aktif menjadi tempat masyarakat berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Masyarakat Langkai dan Lanjukang kini melihat laut bukan sekedar tempat mencari nafkah, tapi warisan yang harus dijaga. Hingga saat ini, YKL Indonesia masih terus aktif dan berkomitmen untuk melakukan berbagai program yang berorientasi pada konservasi ekosistem pesisir dan laut, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Program yang kini berlangsung adalah tata kelola perikanan gurita skala kecil yang dilakukan di Pulau Langkai dan Lanjukang selama periode Juni 2024 hingga Juni 2025. Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya, yaitu Program Proteksi Gama, yang telah sukses dilaksanakan sejak Mei 2021 hingga Oktober 2023. Sebagai kesimpulan, program proteksi gama di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang dan berbagai program konservasi laut yang dilakukan oleh YKL Indonesia adalah bentuk nyata dari integrasi antara pelestarian ekosistem laut dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis partisipasi lokal. Program ini berhasil memperlihatkan bahwa nelayan sebagai pelaku utama pemanfaatan sumber daya laut mampu menjadi pengelola yang efektif jika mereka diberikan ruang, pengetahuan, dan kepercayaan untuk berperan aktif baik dalam proses perencanaan hingga proses evaluasi. Namun, perlu bersama-sama kita pahami
Pengelolaan sumber daya tak bisa hanya berbasis kebijakan, tapi harus tumbuh dari kesadaran kolektif. Ketika masyarakat dilibatkan, konservasi menjadi warisan, bukan beban.